Orang yang suka memfitnah dapat menyebabkan banyak bahaya. Memfitnah adalah tindakan menyebarkan informasi palsu atau merendahkan reputasi seseorang dengan tujuan menghancurkan citra atau menyebabkan kerugian pada orang yang difitnah. Berikut adalah beberapa bahaya yang terkait dengan orang yang suka memfitnah. 1. Kerusakan reputasi. Memfitnah dapat merusak reputasi seseorang secara serius. Informasi palsu atau negatif yang disebarkan dapat membuat orang lain memiliki pandangan negatif terhadap orang yang difitnah, bahkan tanpa bukti yang jelas. Hal ini dapat berdampak buruk pada hubungan personal, profesional, dan sosial seseorang. 2. Gangguan emosional dan psikologis. Memfitnah dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada korban yang difitnah. Mereka mungkin merasa terjepit, tidak adil, dan tidak aman karena reputasi mereka telah dirusak. Gangguan emosional dan psikologis ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang. 3. Kerugian sosial dan hubungan. Memfitnah dapat merusak hubungan sosial dan mengisolasi korban. Orang yang difitnah mungkin ditinggalkan oleh teman, keluarga, atau rekan kerja karena mereka percaya pada informasi palsu yang disebarkan. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian dan kesulitan dalam membangun hubungan baru. 4. Dampak hukum. Memfitnah dapat memiliki konsekuensi hukum. Di beberapa negara, menyebarkan informasi palsu yang merusak reputasi seseorang dapat dianggap sebagai tindakan pencemaran nama baik atau pencemaran reputasi yang melanggar hukum. Korban memfitnah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan reputasi mereka. Dalam Islam, memfitnah juga dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam mendorong umatnya untuk berbuat baik, saling menghormati, dan menjaga kehormatan serta reputasi orang lain. Memfitnah bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan keadilan, kejujuran, dan kasih sayang terhadap sesama. Jadi, sangat penting untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selalu memeriksa kebenaran sebelum menyebarkan sesuatu. Jika kita menyaksikan atau menjadi korban memfitnah, penting untuk melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas yang berwenang dan mencari bantuan hukum jika diperlukan. Sumber: Psikologi Todai. Dalam Islam, memfitnah dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dilarang secara tegas. Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat baik, saling menghormati, dan menjaga kehormatan serta reputasi orang lain. Berikut adalah pandangan Islam tentang hukum dan dosa memfitnah. 1. Dosa besar. Memfitnah termasuk dalam kategori dosa besar kabirah dalam Islam. Dosa besar adalah dosa yang memiliki dampak yang serius dan berpotensi menghancurkan hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama. Memfitnah melanggar prinsip keadilan, kejujuran, dan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam. 2. Pelanggaran terhadap hak asasi. Memfitnah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, termasuk hak atas nama baik, kehormatan, dan privasi. Islam menekankan pentingnya menjaga dan menghormati hak-hak individu, termasuk hak atas reputasi yang baik. 3. Hukum dunia dan akhirat. Memfitnah memiliki konsekuensi hukum di dunia dan akhirat. Di dunia, pelaku memfitnah dapat dihadapkan pada tuntutan hukum dan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di akhirat, pelaku memfitnah akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatannya. Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan akan memberikan keadilan yang sempurna di akhirat. 4. Kewajiban bertaubat. Jika seseorang telah terlibat dalam memfitnah, Islam mendorongnya untuk segera bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, dan memperbaiki perilaku. Taubat yang ikhlas dan tulus akan mendapatkan pengampunan dari Allah, asalkan seseorang benar-benar menyesali perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Dalam Islam, menjaga lidah dari memfitnah dan menyebarkan informasi palsu adalah tugas penting bagi setiap muslim. Islam mengajarkan pentingnya berbicara dengan kebenaran, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, dan memperlakukan orang lain dengan keadilan dan kasih sayang. Sumber: Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11-12.